Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 191 Bapak Ahmad dari SDMM, juga kepada teman saya Bu Astuti Damayanti dari SMK Negeri 53. Saya sendiri adalah Muhairati Lapulu, CGP. Kami sama-sama CGP Angkatan 8 dalam rangka menyelesaikan tugas wawancara kepada kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang hari ini saya ingin berkolaboratif nih Pak dengan teman saya sesama CGP Angkatan 8. Mungkin saya mulai dulu ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana proses pengambilan keputusan di sekolah SMP 191 ini Pak? Baik, Bu Era. Kalau mengambil keputusan di SMP 191 itu bisa langsung pada seluruh warga besar 1, bisa juga nanti melibatkan wakil dan peserta saja. Kemudian bisa juga melibatkan peserta, wakil, pasla. Nah, tergantung urgensi dari permasalahan yang ada. Atau kalau butuh percepatan dan itu mesti yang saya sendiri, nah sifatnya secret, itu nanti sendiri. Jadi tergantung kapasitas dan urgensi dari permasalahannya. Jadi, alurnya itu seperti apa ya Pak dalam proses pengambilan keputusan di sekolah ini? Tadi kan Bapak bilang bisa secara urgen, bisa secara cepat. Itu boleh kami tahu atau tidak nih Pak mengenai apa saja sih yang memang seperti apa yang urgen atau yang mungkin secara umum? Contoh misalnya setiap regulasi yang ada dari Kemdikbud, kemudian dari dinas pendidikan yang mesti itu dibutuhkan untuk seluruh warga satu, maka saya akan menggunakan rapat terbuka untuk mengambil keputusannya, karena itu adalah hal bersama. Misalnya kita ada regulasi tentang KSS, itu kan terbuka, maka saya libatkan seluruh pertanian, guru, kemudian seluruh seluruh produsen terlibat. Kemudian lagi contoh misalnya bagaimana mau pelaksanaan PPDB, itu terlibat seluruh produsen satu. Kalau ada yang misalnya terbatas, contoh ada regulasi yang terbatas nih, kaitan misalnya ada persoalan yang tidak boleh banyak orang tahu karena menyangkut nama baik seseorang. Itu biasanya saya terbatas hanya dengan nama wakil, karena secret dan tidak boleh aib orang diumbar-umbar. Itu pun saya pilih. Tapi pembinaannya tetap pembinaan dari para sekolah. Contohnya regulasi seperti itu. Jadi kalau hal penanganan regulasi sebenarnya ada kasus bisa ke kasus, ada kasus peserta didik yang ingin kita bina terkait hal-hal tertentu yang nantinya ada hal yang perlu kita bincangkan pada orang tuanya, dan dia misalnya kaitan dengan sekolah ini, kaitan keselamatan dia juga, maka yang pertama bertindak regulasinya adalah wali kelas. Wali kelas maka dia harus membersamai dengan bimbingan kansel. Setelah BK belum tuntas juga nanti dengan siswa. Jadi akhirnya kalau tidak tuntas juga baru dengan di tiap persoalan dimulai dari seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Astuti ya. Artinya Bapak benar-benar mengikuti tahapan-tahapan atau prosedur yang memang itulah yang artinya berkepentingan bersama tanpa merugikan siapapun. Artinya Bapak punya kebijaksanaan yang hebat, menurut saya luar biasa.
insya Allah nanti akan kami praktekkan apabila mungkin suatu saat kita diberi Iya, amanah ya kalau Pak ya. ada amanah. Iya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Bapak merupakan panutan bagi saya, insya Allah ya Pak ya. Nah ini yang saya tanyakan lagi nih Pak, apakah adakah tahapan untuk mengevaluasi atau merefleksikan dampak pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu sesuai atau tidak nih dengan tujuan awalnya gitu. Misalkan kadang-kadang kan di tujuan awalnya seperti ini, tiba-tiba berbeda gitu Pak. Adakah hal seperti yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan gitu, Pak? Ada. Kalau misalnya kita kan punya ada tujuan awal, Iya. kita buat sebelum mengambil keputusan kita sudah diskusikan dulu Iya. langkah strategis apa yang kita akan ambil. Kemudian kita regulasikan kepada teman-teman. Setelah itu ternyata apa yang kita harapkan masih belum sesuai dengan harapan, maka langkah berikutnya biasa akan ada rapat tim khusus. Habis itu kita regulasikan kepada yang lebih luas lagi, misalnya seluruh wakil staf, satlar. Kemudian baru kita sudah ketemu nih di sini persoalannya. Nanti kita akan rapat koordinasi. Kita sampaikan itu kepada teman-teman bagaimana seharusnya ini bisa berjalan. Biar teman-teman kita juga ada berpikir dampak positif kalau keterlaksanaan ini berjalan baik untuk sekolah dan untuk teman-teman juga. Biasanya gitu, kita ambil evaluasi. Jadi hal baiknya kita harus informasi ke mereka. Kemudian nih ada lagi ya Pak ya, apa sih yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Kalau kita mengambil skala prioritas, itu kayak tadi biasanya kita melihat visi, ya lihat visi sekolah. Kemudian juga kita lihat nanti visi sekolah. Itu sebenarnya ada termuat dalam KWSUD dan KSP dari sekolah satu-satu. Kalau nanti regulasi itu sudah berjalan, itu pilar utamanya. Jadi skala utama yang berpusatnya tentunya kepada peserta didik. Itu tujuannya bagaimana kita visi sekolah dari sekolah itu untuk kebaikan sempurna peserta didik. Seperti itu. Kemudian juga hari ini kita sudah menjalankan kurikulum merdeka. Bagaimana program Perim itu menjadi juga hal yang utama, bagaimana membangun peserta didik kita karakter yang ada di dimensi. Itu skala prioritas dari sekolah ini. Ini ada lagi nih Pak, kalau menurut Bapak pribadi nih sampai saat ini dan kedepannya, apa ada Pak tantangan yang terbesar menurut Bapak nih selama menjadi kepala sekolah, terutama di SMP 191, proses pengambilan keputusannya gitu Pak? Tantangan terbesar itu selalu ada. Itu namanya dinamika ya dalam proses kehidupan dan kemungkinan. Tantangan terbesar adalah sumber daya manusia, baik itu rekan guru, ya, dan teknik. Membuang rasa keengganan pada dirinya untuk melompat kepada yang lebih baik, itu yang menjadi hambatan kita sebenarnya. Dan bagaimana pola ini bertumbuh berkembang menjadi lebih baik untuk membangun kesadaran kita, itu adalah hambatan sebenarnya dan tantangan gitu. Dan itu bagian yang hari ini yang harus terus didongkrak bagaimana kita bersama. Tapi kalau kita bersama semuanya bagian mana nih Pak yang tersulit dalam proses pengambilan keputusan yang menurut Bapak tuh ya artinya Bapak sih saya lihat luar biasa ya, dibandingkan dengan yang dulu nih Pak gitu ya kan Pak, kadang-kadang juga agak tegas gitu. Kalau tegasnya dalam arti itu kadang-kadang kita takut gitu ya, jadi kan sebenarnya tidak baik yang seperti itu ya Pak. Itu yang bagus itu kita segarnya ketika kepala sekolah itu istilahnya memberikan sesuatu yang membuat kita justru kita merasa
saya nggak enak nih gitu, bukan pakai dengan cara yang apa ya Pak, menurut kita kalau istilahnya tuh keras gitu ya Pak ya. Justru kalau yang keras itu kan kita takutnya hanya nggak ada kesadaran akhirnya gitu, tapi kalau yang Bapak lakukan ini justru kita itu lebih langgeng gitu Pak, kesadaran penuhnya lebih lebih gimana ya kan menurut saya, dibandingkan dengan cara itu juga. Saya lagi dalam pembelajaran nih Pak, bagaimana sih bersikap profil, low profil yang artinya tuh kita tuh benar-benar nyaman gitu Pak. Kadang-kadang ada pimpinan yang tegasnya tegas yang kita tuh takut gitu, bukan akhirnya kita nggak ada takut pada sementara itu saja, tapi kemudian akhirnya tidak kesadaran penuh yang kita terima gitu. Memang bagi saya sendiri itu bukan tantangan. Iya. Karena dengan keanekaragaman teman-teman ya, heterogenisasi dalam pola pikiran masing-masing, kemudian juga usia yang rentangnya agak jauh berbeda, satu teman dengan teman yang lagi mendidik, ini juga heterogenitas pemikiran yang berbeda banget ya. Artinya gitu, pada saat kita ajak untuk bergerak menggolkan sesuatu, nah tantangannya luar biasa. Bagaimana heterogenis pemikiran ini menjadi terpola, menjadi suatu kesadaran pribadi untuk sama-sama mengiyakan. Itu yang barangkali sama bagi saya itu proses pemikiran yang berkepanjangan. Artinya pada saat begini, kita ada sesuatu kegiatan, contoh yang paling enak nih hari ini lagi trending PMF, ya kan? Iya, ini trending nih PMF bagi kita untuk meningkatkan mutu rapot pendidikan. Pada saat yang muda kita ajak, gitu ya, yang muda kita ajak, dia merasa juga misalnya menguasai IT. Tetapi yang sudah usianya lanjut, dia tidak menguasai IT. Nah, ya kan ini luar biasa nih. Kemudian yang muda kadang-kadang karena dia percepatannya lebih tinggi, yang ini lambat, yang ini malu bertanya, yang wow, kemudian udah malu bertanya merasa dirinya tua. Senioritas, betul kan? Itu susah itu. Menggabungkan ini akhirnya sampai hari ini program pemerintah yang harus berjalan percepatannya bagus, masih banyak kendala-kendala. Jujur aja Bu Hera, tantangan buat kita. Nah Bu Hera sebagai seorang CGP, saya tantang ini. Bagaimana suksesi ini bisa berjalan mulus? Itu makanya Pak, bantu saya pikirin ini. Saya membantu Pak, justru dengan saya kan sering share ke dinas. Iya, betul. Artinya mereka biar melihat itu, karena kan maaf kata nih Pak, kalau kita menggunakan cara ini mereka nggak bisa, mereka jangan gitu, mereka nggak bisa di ini gitu bisa nggak mau. Saya support. Ini ada kegiatan yang tantangan luar biasa. Jadi saya lihatnya ini belum seperti yang kita harapkan. Benar. Bahkan dulu pernah semangat, sekarang saya lihat seperti ya itulah proses seperti layang-layang. Harus kita tarik lagi sebenarnya, gitu ya, supaya dia meningkat lagi. Ya barangkali itu ya cara ya. Ya kita pikiran usia yang sangat variatif menjadi tantangan tersendiri yang barangkali mudahnya itu kalau semuanya sudah bersama dan baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Ada Pak. Insya Allah ada. Tapi bukan di sekolah kita aja sih Pak, di hampir sama. 100% tanya dua studi ya. Dua studi ya. Hampir sama ya. Bukan itu bukan hal yang gimana ya. Unsur 191 saja juga tidak demikian Pak. Semua sama, memang benar kalau anak muda itu taktik karena IT-nya itu percepatannya memang dia lebih baik, kita nggak bisa pungkiri. Justru kita harus rangkul mereka gitu dalam penugasan apapun. Saya setuju dengan Bapak nih, yang muda-muda sekarang nggak apa-apa, saya senang gitu Pak. Artinya saya, alhamdulillah gitu kan, ini yang muda lagi bergerak, justru saya senang gitu. Saya sih suka mantau aja Pak, seperti ini nih gitu. Kadang-kadang tadi yang sudah lanjut merasa tua, ya merasa tua ini bukannya mau terus begitu belajar, tapi kadang-kadang stagnan ini kadang-kadang repotnya. Ya mudah-mudahan kedepannya jauh lebih bagus. Terus kita jalankan sebagai strategi untuk bisa semua
ini adalah Pak, dalam situasi dan kondisi yang kompleks gitu ya, ya Pak ya, membutuhkan proses pengambilan keputusan yang cepat. Kira-kira ada nggak Pak strategi Bapak nih untuk menggunakan dalam mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan Pak? Biasanya saya ambil tindakan rapat koordinasi. Koordinasi ya Pak ya. Paling utama. Itu yang paling utama karena melibatkan ya tadi berbagai unsur ya, yang cuma saya lihat nanti urgensinya kemana arah. Ini sebenarnya kemana arahnya, ini kemana arahnya. Nanti saya undang, biasanya koordinasi dengan ini. Bagaimana nih Pak sekolah mengelola resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan Pak, dan peran data bukti apa gitu ya Pak ya dalam proses pengambilan di SMP 191. Memang setiap apalagi sekarang ya cepat ya dalam informasi ini perubahan cepat kadang kita ambil keputusan seperti ini, kadang-kadang ada regulasi berikutnya perubahannya cepat. Kita juga mengikuti seperti itu. Makanya kadang-kadang saya sering sekali bertemu daerah. Sebentar-sebentar rapat koordinasi, bahkan langsung seluruh teman-teman saya publikasikan. Informasi ini mesti berjalan. Ada regulasi baru, saya akan kumpulkan teman-teman. Ada regulasi baru, saya kumpulkan apa? Saya tidak mau teman-teman ketinggalan informasi itu. Iya, kenapa? Karena saya juga takut lupa kalau nggak segera saya sampaikan. Gitu. Itu regulasinya. Bagaimana menunggangi? Saya cepat sampaikan. Cepat saya pikirkan bareng. Benar ya Bapak ya. Insya Allah saya kemudian nih Pak, di mana sih posisi intuisi dalam proses pengambilan keputusan yang logis Pak? Mungkin kadang-kadang ya dilema ini gitu ya, ada dilema etika nggak yang Bapak alami ketika mengambil suatu keputusan? Misalkan ada dua keputusan ini dilema gitu Pak. Kalau saya mengambil keputusan ini nanti yang ini korban atau sebaliknya gitu. Selalu ada. Itu selalu ada. Bukan selalu ada ya. Kadang-kala ada, bukan selalu. Kadang-kala ada. Kasus seperti itu. Tetapi memang kita nanti mengambil yang paling minim risikonya. Yang paling minim. Kemudian yang paling minim bukan untuk pribadi tapi untuk sekolah. Gitu. Kadang-kadang kepala sekolah itu menjadi garda terdepannya. Tetapi bagaimana menyelamatkan sekolah? Bagaimana menyelamatkan sekolah? Bagaimana menyelamatkan orang banyak? Gitu. Tetapi diminimalisir ya sekecil-kecilnya risiko tadi. Kadang-kadang ya dramatis itu namanya risiko salah penggunaan, risiko penangguhan. Kalau jauh boleh bilang ya jadi garda terdepannya. Kita nggak suka kadang-kadang ya kalau dilihat ya seperti apa ya, ya memang itulah yang mesti diambil. Kalau nggak diambil keputusannya ya nggak bisa, harus diambil untuk menyelamatkan. Berarti harus ada ketegasan ya, walaupun itu penuh dilema. Kemudian ada nggak Pak bujukan moral nih, misalnya dalam Bapak nih mengambil suatu keputusan yang memang dilema nih, adakah persuasif atau bujukan moral kepada yang mungkin Bapak ambil keputusan tersebut? Misal kita kan ambil keputusan yang nanti yang kita kaji berdasarkan ya data, kemudian juga keilmuannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sesuatu hal itu kan butuh namanya setiap keputusan ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bukan hanya kita kepada manusia, tapi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setuju dengan Bapak. Memang ya Bu Asro itu ya kita tuh di pendidikan guru penggerak. Tadi Bapak mengatakan semua pengambilan keputusan itu adalah untuk kepentingan yang paling utama adalah murid. Nah, memang kita tuh istilahnya bagaimana nih murid ini, artinya bukan mengedepankan hal-hal pribadi atau hal-hal dengan teman, bisa dengan teman sejauh, tapi yang kita pikirkan itu adalah kalau kita sentral pendidikan kita benar, Pak, sentral itu anak didik. Itu sekali Pak, itu
itu yang kita dapati ya Mas Budi ya, bahkan ada yang menghamba kepada anak, artinya mungkin kita bukan menghamba dalam arti yang seperti bagaimana apa mereka ya Pak. bertumbuh, bagaimana mereka maju, itu mereka adalah generasi yang kita bangun masa depan bagi kita ini. Ya kadang-kadang saya seperti itu Pak, saya juga berpikir gini, saya tidak berpikir oh nanti teman lima tidak, tetapi yang saya pikirkan anak gitu. Bagaimana saya istilahnya kalau menjadi sesuatu dengan anak dalam arti pembelajaran saya kurang bervariasi, tentunya juga saya juga berusaha sebagai yang Bapak bilang nih tantangan juga nih yang PNM ini kan seperti kita yang mati suri nih Pak. Makanya saya suka nge-share itu bukan saya menunjukkan oh beneran tidak demikian. Saya selalu respon. Iya, pasti respon pertama siapa sih? Iya Bapak sih, saya pasti paling utama Bapak, karena saya kan punya visi misi bagaimana nih produk Kemendikbud ini, saya kan di dalam termasuk di dalamnya mereka tuh saya kan suka bilang ayo yuk rangka pembelajaran ada di PMM semuanya bentuk-bentuk apapun. Pokoknya setiap di share yang baik-baik pasti respon pertama pasti saya. Ya luar biasa nih Bapak. Iya. Kemudian nih Pak, apa nasihat Bapak nih ketika untuk orang lain yang ingin meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan Pak? Sebenarnya sih tidak ada nasihat karena semuanya berjalan seiring dengan pengalamannya. Ciptakanlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ada pengalaman Tuhan sebagai pelajaran dan aplikasinya serta ikhlasnya. Tadi tipsnya udah ya Pak ya, tips dan trik apa sih Pak? Kadang saya bingung nih sama Bapak nih, saya juga bingung Bapak tuh marahnya bagaimana, saya bingung Bapak. Ada tuh Pak sekolah yang meledak-ledak gitu ya, saya kan namanya 28 tahun tuh saya udah dinamikanya tuh, tapi Bapak tuh orangnya lembut gitu, terus nggak gimana ya, nggak tergesa-gesa, nggak ibaratnya pakai temperamen gitu Pak. Dan ini juga kan saya perlu tahu gitu triknya seperti apa dalam mengatasi hal seperti itu. Kadang-kadang saya bingung sama Bapak ini, Bapak marah ya, kadang-kadang bingung ya. Enggak, biasa aja sih. Bahkan ada teman, enggak biasa kata saya sih gitu Pak. Makanya ya perlu kita mencontohkan sebagai pemimpin pembelajaran dalam apa ya Pak, mengatasi emosional. Kita kan belajar juga tuh Pak PSE ya, apa istilahnya kita pengendalian sosial emosional kita itu kan kadang-kadang kita muncul gitu. Tapi Bapak saya lihat jarang, bukan jarang, hampir tidak ada menurut saya. Kita juga perlu ya tips, trik. Kan ada Pak dalam sekolah itu kalau tugas dalam arti temperamen gitu kan, tanda kutip ya, kita bukannya apa gitu Pak. Kita juga perlu pembelajaran nih Pak ke depannya seperti apa, sehingga kita tuh namanya manusia dengan orang yang banyak ya Pak ya, kadang-kadang kan ada yang bilang begini gitu kan, tapi kalau menurut saya nih beberapa tahun yang saya alami gitu, ada yang meledak-ledak gitu, bahkan marah di depan rapat kita diem aja ya. Lalu Bapak saya lihat tidak demikian, triknya apa nih Pak? Tipsnya gitu. Ya barangkali bukan tips juga, bukan trik juga. Oh gitu ya. Karena kalau dia punya tips, saya nggak punya tips. Iya. Jadi saya punya trik juga Apa saya ya namanya punya. Pak? Itu namanya apa ya kalau saya pesan tuh ya? Barangkali pesan juga belum pantas juga sih. Buat kita nih Pak, maksudnya buat kita Jadi sebagai barangkali kita untuk GGP, Pak. membersamainya. Membersamainya. Kita bersamainya. Pertama, setiap apa yang kita akan sikapi, kita berusaha pahami dulu permasalahannya sebaiknya. Setelah kita pahami permasalahannya, kemudian kita sudah punya pola untuk bagaimana mengatasinya. Setelah itu baru kita regulasikan kepada teman. Sehingga nanti kalau ada teman-teman pun, insya Allah kita sudah bersiap diri untuk bertanggung jawabnya. Karena kita pikir juga ya, kalau marah juga, saya berpikir marah juga belum tentunya dengan masalah. Malah nama masalah baru, marah itu kan masalah baru. Seperti itu. Ya barangkali bukan, saya tidak punya tips, saya juga tidak punya tips, tapi saya punya barangkali ada. Dia bersama-sama. Kalau saya juga sama-sama belajar juga. Saya juga lagi belajar. Saya belajar dari Bu Hera, saya belajar dari Tuti, dan sama kita belajar. Karena siapa? Karena pada peristiwa kan sama. Balik ulami atau saja kita tutup dari apa? Ya, dari awal kita lahir sampai insya Allah kita
saya juga lagi belajar di kelas banyak ya saya lihat Bu Herannya. Makanya saya minta tolong kepada Bu Heran bagaimana mendongkrak teman-teman supaya kerja PNS-nya bisa meningkat. Itu pasti saya banyak belajar. Kenapa? Pakai strategi kali ya Pak ya. Kita ngomong udah empat mata, itu kita jangan ngomong lagi yang lain. Gitu. Kita bersamain supaya semuanya terlihat. Ya tidak sempurna tapi mendekati sempurna. Barangkali harapan. Itu barangkali bicaranya. Kebetulan memang kalau di pendidikan guru penggerak ya Bu Astuti kita tuh marahin anak tuh nggak boleh ya. Jadi kita tuh mengguru tuh benar-benar dengan sepenuh hati kita gitu. Karena kan kita bahasa juga harus minta tolong. Iya, nah sini deh. Ini Bu Hera nih maunya aku nih gitu kan, akhirnya kita iya Bu jangan Bu gitu kan, akhirnya dia timbulnya jangan Bu Hera gitu. Kita menggerakkan mereka tapi kita jadi figur mereka gitu. Karena kan susah Pak jadi figur. Kan Bu Hera kan dia. Iya. Harus menjadi. Iya. Menggerak. Makanya menggerakkan. Bagaimana dampak positifnya orang jadi Betul Pak. itu bahasa gue rasa iya. Saya juga lagi menjalankan Pak sebagai contoh, misalnya sebagai satgas. Saya tuh tanpa sepengetahuan siapapun kadang-kadang saya berkampanye. Karena saya terus saya bukan pengen jadi apapun, tapi atas kebaikan insya Allah kalau saya melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan menyertai kepada diri kita, kepada keluarga saya. Jadi saya tidak melihat ataupun gelagat apapun yang terjadi itu saya sangat peka dan sensitif. Pasti saya ajak rekan-rekan saya, Bu nih gitu. Tapi kita empat mata, kita nggak keluar di hadapan. Yang baik kan? Ya insya Allah gitu ya. Kita nggak dilihat oleh orang, tapi yang kuasa lebih melihat. Iya, kalau saya sih begitu Pak. Kalau kita bekerja CCTV kita dan nanti atas menggerakkan Allah, saya justru kok nyaman banget ya saya seperti ini ya Bu Astuti. Saya rasakan tanpa harus ada CCTV siapapun, tapi saya terus terang aja Pak, itu kenyamanan dan kebahagiaan yang bisa saya rasakan ketika saya sudah memberikan yang terbaik. Saya jadi apa ya, jadi nilai plus buat saya gitu. Ya insya Allah Pak, bersama kita dan orang lain pun akan bersama kita insya Allah. Ini ada lagi nih Pak, nih dua pertanyaan nih. Menurut Bapak nih kompetensi apa saja sih Pak yang harus dikuasai untuk menunjang kemampuan pengambilan keputusan? Karena terus terang aja nih Bapak, kita kan banyak praktek ya Bu ya. Kalau Bapak ini kan langsung Pak. Kalau kita udah sama sih. Ilmu kompetensi yang kita harus miliki sama. Kompetensi kita kan sama. Udah ada kompetensi itu. Kita sama. Punya kompetensi profesional. Punya satu lagi punya kompetensi yang orang lain punya, pedagogik hanya guru yang punya. Itu punya itu kita udah jalanin semua. Tapi kalau di sekolah ada tambahan lagi, ada kompetensi yang namanya manajerial. Ada kompetensi kewirausahaan usaha. Ada tambahan yang sama sih. Ya dengan pengalaman itulah barangkali kita bisa melihat telah kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil di tiap ada suatu permasalahan kita ingin mencari solusi. Kalau kita merasa sendiri belum yakin, biasanya kita ambil orang lain untuk kita adakan pertimbangan pemikiran. Tapi tetap urusannya ada di Ini pertanyaan yang mungkin ada refleksinya nanti ya Pak. Menurut Bapak nih apa sih harus dilakukan ketika sekolah salah gitu dalam mengambil keputusan? Segera ambil koordinasi. Gitu ya Pak ya. Segera koordinasi. Baik itu untuk semuanya. Ya. Ke atas, bawah, semuanya segera koordinasi. Itu apa? Untuk bisa mengambil langkah antisipasi. Gitu ya Pak ya. Koordinasi. Kenapa? Nanti kalau semua sudah tahu itu ada
satu persoalan bagaimana mengatasinya terhadap negosiasi ke depan gitu ya. Maka semuanya menjadi ada pemahaman. Nanti kalau ada suatu pertanyaan nanti kita bertanya kepada siapa jadi menjadi jelas dia mengkolaborasi. Nah itu adalah kondisi melibatkan semua semua unsur unsur di warga sekolah, dari warga sekolah mulai dari cakap sampai semuanya. sampai Iya. tampuk pimpinan ya Pak. Kita koordinasi Betul. supaya nanti ada siapapun yang bertanya yang menjadi sumber menjawabnya kita perlu siapa yang kita tunggu. Iya, Betul kalau dia nanti tidak sanggup lagi menjawab kepada siapa. Jadi alurnya jelas sehingga nanti tidak ada diksi-diksi yang menjadi gagal paham. betul. Miskonsepsi ya Pak ya. Ibaratnya maksudnya Iya. insya Allah kita bakal jadi penyelesaiannya menjadi Luar biasa ya Pak ya. Artinya tidak ada istilahnya apa ya namanya ya, keterbukaannya luar biasa, Iya, musyawarah gitu ya Pak ya. Itu yang memang nanti bisa kita ini yang Bu Astrid bisa jadi pembelajaran nih Pak, bisa jadi apa namanya ilmu baru buat kita gitu. Karena kan teori dengan praktek kenyataannya kan beda nih Pak. Iya. Tapi Bapak kan istilahnya memang benar-benar menghadapi real gitu, Iya. nyata gitu. Nah ini refleksi pribadi nih Pak buat Iya. kita ke depannya, apa sih harapan Bapak nih untuk calon pemimpin muda ke depannya dalam hal pengambilan keputusan Pak, Iya. menurut Bapak nih? Kalau saya berpikir kalau ke depan kan perkembangan teknologi semakin canggih. Iya. Kemudian era inovasi itu bukan menjadi hal baru dan itu Iya. menjadi hal yang membutuhkan Iya. kalau teknologi. Nah, di era seperti itu memang ke depannya nih, Iya. insya Allah, selain kita memang juga mengikuti perkembangan yang ada, kemudian kita juga selalu butuh pengalaman, kemudian kita juga perlu mitra kolaborasi sehingga kita terbentuk bagaimana katanya kita semakin kita menjadi orang yang terbaik ya. Betul Pak. Terus kalau menurut Bapak nih dengan adanya program gerak ya Pak ya, kan banyak nih calon-calon kepala sekolah yang katanya nanti dilontarkan dari penggerak nih. Ada nggak Pak menurut Bapak pesan-pesan atau hal-hal artinya perbedaan yang sekarang benar-benar update banget ya Pak ya? Iya. Menurut Bapak nih ke depannya harus seperti apa nih Pak? Program guru penggerak ini kan salah satu program yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan yang ada. Iya, iya. Tetapi tidak terputus juga bisa kalau teman-teman sudah lulus dari perguruan terlibat dalam suatu manajemen sekolah. Iya, iya. Karena nanti itulah yang pengalaman langsung pada teman-teman. Dan untuk teoritisnya adalah di sekolahnya ini di CGP ini. Nah, ini kan pendidikannya, keterlibatan mahasiswa nanti dilibatkan dalam sekolah secara langsung, misalnya manajemen sekolah, membantu sekolah di berbagai hal, Program-program program sekolah. sekolah. Nah itu yang untuk teman-teman semakin berguna. Sehingga nanti kalau amanah kepada teman-teman sampai menjadi kepala sekolah, teman-teman sudah punya pengalaman langsung. Barangkali itu. Gimana Bu Astrid? Iya, Bu Her kalau udah ngomong nggak ada ini. Semua udah diambil Bu. Padahal sebelumnya udah dibagi Pak, tapi Bu lupa. Jadi satu, coba kolaborasi. Kamu puas itu udah bagi dulu. Penting kan bersama. Tambah lagi nih Pak, apa namanya, tadi yang Bapak sampaikan ya, masalah pengambilan keputusan dilihat dari urgensinya, kemudian melibatkan juga seluruh warga sekolah, kemudian juga bisa kalau terkesannya benar-benar urgen dan segera Bapak putuskan sendiri dengan tim manajemen ya. Nah ini nih ada pertanyaan nih Pak,
untuk kasus yang dilema etika ini Pak ya, pernah nggak Bapak tuh misalnya menemui masalah seperti ini tuh Bapak langsung putuskan di tempat atau Bapak punya schedule atau jadwal untuk menyelesaikan masalah itu? Biasanya kalau ada hal-hal yang ya, etapa langkahnya memang harus berjalan ada tahap, karena kan nggak bisa langsung. Kita mesti langkah awal seperti ini, kemudian kita kalau perlu koordinasi kita koordinasi dulu bagi kepada atasan supaya nanti tidak terjadi benturan. Kemudian berikutnya kita koordinasi lagi kepada pusat, berikutnya lagi terus seterusnya, sehingga semuanya kalau bisa itu selamat semuanya gitu ya. Alhamdulillah. Kalaupun jangan sampai mengorbankan sekolah dan anak didik gitu. Jangan sampai mengorbankan sekolah dan anak didik. Kenapa? Karena anak didik kita adalah pusat pendidikan yang kita bangun untuk menjadi dan bertanggung. Kalau memang ini harus tidak sampai seperti itu. Kenapa? Hal ini kita kalau dibuat bisa merugikan pusat pendidikan kita, anak didik kita. Ya, tapi kita bagaimana menyelamatkan, membangun pendidikan kita ini dan sekolah. Dan pribadi bukan perorangan. Pernah nggak Pak apa ya, suatu kasus atau masalah itu yang harus diputuskan hari itu juga gitu Pak? Benar-benar urgent hari itu juga diputuskan, tidak bisa melalui proses-proses yang Bapak sebutkan tadi itu? Kalau ada misalnya harus diputuskan hari itu juga, keputusan itu biasanya kan setiap sesuatu itu ada gejala. Ada gejala, maka gejalanya kan biasanya semua yang terlibat sekarang ini harus memahami gejalanya. Dan gejalanya inilah yang harus kita pelajari. Harus terpelajari. Kalau dari gejalanya sudah, insya Allah kita masih berharap jangan sampai terjadi. Kalaupun sudah terjadi, bagaimana mengatasi kejadian itu? Kita pakai prinsip penggadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Unik ya Bu. Luar biasa Bu kepalanya Bu. Satu lagi nih Pak. Dari sekian keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil sebagai pimpinan sekolah, kira-kira menurut Bapak nih yang paling efektif itu yang bagaimana ya Pak? Kalau keputusan semuanya saya pikir kita menunjukkan bagaimana efektif. Tetapi dalam perjalanan ada saja memang etapa-etapanya gitu. Sehingga yang untuk efektif itu butuh evaluasi lagi. Nah, biasanya kalau pemikiran sendiri itu kita merasa bagus nih, merasa ya. Maka untuk menjadi bagusnya lagi biasanya kita ajak orang lain untuk bagaimana bantu memikir. Biasanya saya panggil teman-teman bisa sampai teman-teman tidak bagaimana kira-kira secara kita mati. Ini perlu dipublikasikan atau tidak usah. Ini perlu dibuka teman-teman seluruh karena ini sebenarnya kasih misalnya apa untuk menyelamatkan masyarakat kita semuanya, khususnya adalah bagaimana menyelamatkan anak didik kita supaya bertambah baik. Biasanya kita mikirnya arah pikir karena kita ingin tadi menyelamatkan apa yang selamatkan anak didik kita, karena amanah sekolah ini adalah bagaimana menyempurnakan proses pendidikan sehingga pertumbuhan anak didik kita ini menjadi manusia yang diamanahkan kepada kita, pencapaiannya maksimal seperti amanah yang diberikan oleh ya Islam. Kan kalau di profil pelajar-pelajar itu aja menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Bagaimana dia punya pola pikir berkebinekaan, ya kan? Bagaimana dia punya nalar kritis, bagaimana dia punya mandiri, gotong royong.
Sama-sama kita sehat. Karena Bu bahagia, Hera sehat, Bu selalu Hera bahagia, Bu sukses, Tuti sukses sukses dunia terus. dan akhirat. Alhamdulillah. Sama-sama. Karena kita bahagia juga bisa kerja. Iya, betul. Kalau nggak bahagia susah Iya, kerja. iya, benar-benar harus kita Ketawanya susah ya. Ya saya tutup dulu ya Pak ya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selesai warahmatullahi sudah.